Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Ada sukacita? Amin. Harus ada sukacita bagi ketong semua sebagai orang percaya di hari ini, karena hari ini merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan karena itu sebagai orang percaya kita menyambutnya dengan sukacita. Bagian bacaan kita Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika kita mendengar suatu berita, maka pasti akan muncul reaksi atau tanggapan secara spontan dari kita. Ada yang menunjukkan sikap senang, tapi juga ada yang menunjukkan sikap tidak senang. Ada yang percaya, tapi juga ada yang tidak percaya. Dan sikap yang kita alami saat mendengar berita ini, itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan bersama sebagai suatu persekutuan orang percaya. Contohnya, ketika para Majus dia melihat bintang keselamatan di langit dan dia menyampaikan itu kepada Herodes, maka muncul reaksi atau tanggapan yang tidak senang dari Herodes. Berbeda dengan para gembala di padang. Ketika mereka mendengar berita ini, ada yang percaya tetapi ada juga yang tidak percaya. Mereka meyakini bahwa yang menyampaikan pesan itu adalah para utusan sorga, sehingga mereka begitu senang dan bersemangat untuk mencari, menjenguk, dan menyembah Dia, Anak Allah Sang Mesias itu. Bapak Ibu Saudara, ketong tahu bersama bahwa status gembala dalam kalangan masyarakat Yahudi ini dipandang sebagai orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sering ada pengaruh di dalam masyarakat, sehingga kaum gembala ini dapat disamakan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang sering apa-apa. Nah, terhadap itu maka muncul pertanyaan bahwa mengapa kabar tentang kelahiran Yesus itu justru diberitakan kepada mereka, dan merekalah orang pertama yang mengetahui kabar sukacita itu. Itu artinya bahwa Allah peduli. Itu artinya bahwa Allah peduli dengan orang-orang seperti itu, bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka Allah hadir untuk membawa sukacita, bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka Allah hadir untuk membawa damai sejahtera dan pembebasan. Penulis Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara-saudara, menaruh perhatian pada orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan. Nah, cerita kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi salah satu contoh. Gembala, kandang, palungan, dan lampin itu merupakan gambaran dari sebuah kemiskinan. Perikop kita berbeda tentang para gembala yang menjumpai Yesus bersama Maria dan Yusuf sesuai pesan malaikat kepada mereka, dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Ketika ketong lihat ayat sebelumnya, ayat 4 dan ayat yang 5, di sana dikatakan bahwa Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, kota Daud, untuk mendaftarkan diri karena Yusuf adalah keturunan Daud. Di ayat ke-8 Bapak Ibu Saudara-saudara disebutkan tentang gembala-gembala yang menjaga domba-dombanya. Nah, gambaran ini mengingatkan kita kepada Daud yang adalah seorang gembala dan sering di padang untuk menggembalakan dombanya. Di sisi lain juga dari penggambaran gembala ini adalah bahwa berita kelahiran Yesus itu tidak disampaikan kepada para pejabat. Berita kelahiran Yesus itu tidak disampaikan kepada pejabat agama ataupun para cendekiawan, melainkan berita tentang kelahiran Yesus itu diberitakan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang biasa. Orang-orang ini sering terabaikan di dalam masyarakat, tetapi di mata Allah orang-orang ini berharga. Mereka dikasihi dan diselamatkan oleh Allah. Ayat 9 di sana dikatakan,
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 9 di sini menyatakan tentang kehadiran malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan menyeliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Suasana seperti ini sering dijumpai dalam cerita-cerita Alkitab, ya. Manusia siapapun dia selalu merasa takut berhadapan dengan kemuliaan Allah. Ayat 10 katakan, tetapi malaikat itu menenangkan hati para gembala, sebab yang mau disampaikan bukan ancaman atau penghukuman, melainkan berita sukacita untuk seluruh bangsa. Nah, berita sukacita ini dia universal, disampaikan kepada orang-orang lokal, sehingga para gembala menjadi orang pertama yang mendengar berita sukacita ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, isi dari berita sukacita ini itu disebutkan di dalam ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, ungkapan hari ini dalam Injil Lukas, dia mau menjelaskan bahwa berawalnya waktu keselamatan seorang Mesias. Nah, gelar ini itu digunakan oleh Yesus yang juga terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Bapak Ibu Saudara, konteks penggunaan gelar juru selamat di sini itu menunjukkan adanya semacam hubungan dengan penggunaannya terhadap hakim-hakim Israel. Tetapi Yesus lebih dari sekedar seorang hakim. Ia adalah Kristus Tuhan. Dan gelar Kristus Tuhan itu menunjuk kepada harapan akan kedatangan Raja Mesias, tokoh pembebas yang telah menjadi nyata dalam kelahiran Yesus. Kita lihat pada ayatnya yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Di sini menjelaskan sebuah tanda yang akan dijumpai oleh para gembala adalah bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Tanda ini sangat kontras Bapak Ibu dengan raja, umumnya yang penuh dengan gemerlapan, ya. Seorang raja yang pastinya keton tahu kalau yang berhubungan dengan raja pasti dengan sebuah istana. Nah, namun tanda itu dia senada dengan para gembala yang akrab dengan lampin dan palungan. Dapat dikatakan juga bahwa kelahiran Yesus hendak memperlihatkan bahwa yang ilahi menjadi manusia, yang mulia menjadi hina, yang tinggi menjadi yang rendah, supaya semua orang mengalami pembebasan. Selanjutnya di ayat 13 dan 14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bala tentara sorga menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan dalam nyanyian itu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu sangat erat kaitannya Bapak Ibu. Di ayat ini kemuliaan Allah mempunyai arti yang berbeda dengan di ayatnya yang ke-8. Kalau di ayatnya yang ke-8 seperti dikatakan di atas bahwa kemuliaan Allah itu berarti cahaya gemerlap yang menyilaukan sehingga menimbulkan rasa takut. Sementara di ayat 14, kemuliaan Allah menunjuk kepada hakikat Allah sebagai yang baik, sebagai sumber kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, Allah menghendaki damai sejahtera di bumi untuk Bapak Ibu, Saudara dan Beta. Di ayatnya yang ke-15 dan 16 itu berisikan sebuah respon para gembala terhadap berita yang disampaikan Tuhan. Artinya mereka tidak tinggal diam, melainkan dengan segera mereka ke Bethlehem mencari dan menemukan Yesus. Dan mereka menjumpai Maria, Yusuf dan bayi yang dibaringkan di dalam palungan. Dikatakan bahwa apa yang mereka lihat sesuai yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau para gembala yang tinggal diam,
ketika mendengar berita. Dia picari dan dia menjumpai. Bagaimana dengan katong? Ketika katong mendengar sebuah berita kelahiran juru selamat ini, apa yang katong lakukan? Apakah katong cuma tinggal diam? Jawaban ada pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19 merupakan cerita dari para gembala bahwa apa yang mereka alami dan apa yang dikatakan malaikat tentang Yesus. Mereka yang mendengarnya terkesan dengan ucapan para gembala itu, tetapi Maria berusaha untuk memahami dan memaknainya di dalam hatinya. Dan di ayat yang ke-20, ayat terakhir, dikatakan bahwa maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, karena apa yang mereka dengar, yaitu apa yang dikatakan malaikat, cocok dengan apa yang mereka lihat, yaitu bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Peristiwa kelahiran Yesus mendatangkan pujian dan kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini merupakan hari perayaan Natal. Dan Natal itu selalu dihubungkan dengan damai. Sementara ucapan selamat Natal itu selalu disertai dengan harapan. Semoga Natal membawa damai. Semoga Natal membawa sukacita. Walaupun demikian Bapak Ibu, peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi di tengah berbagai peristiwa. Ketika manusia tidak memiliki damai karena mengalami berbagai persoalan ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan sebagainya. Lukas 2 ayat 14 merupakan sebuah pujian, merupakan sebuah nyanyian damai yang menegaskan bahwa kelahiran Yesus membawa puji-pujian bagi kemuliaan Allah dan sekaligus berkenan kepadanya. Ada tiga hal yang dapat dimaknai oleh kita semua lewat kebenaran berita kelahiran di pagi ini. Yang pertama, bahwa damai sejahtera itu dapat dinikmati ketika orang menjaga kekudusan hidup dan ketulusan hati. Beta ulang sekali lagi, damai sejahtera itu dapat dinikmati ketika orang menjaga kekudusan hidup dan ketulusan hati. Artinya, hati yang tulus adalah hati yang rela untuk mengampuni dan hidup berbagi dengan orang lain. Hal yang kedua, damai sejahtera itu dapat dinikmati kalau kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Perbuatan kebaikan adalah menebarkan kasih di mana ada kebencian, menebarkan damai di mana ada permusuhan. Dan hal yang ketiga, damai sejahtera itu hanya dapat di dalam Yesus ketika Yesus ditempatkan di dalam hati, pusat seluruh keinginan kita manusia. Hal ini berarti bahwa damai sejahtera itu akan dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara dan beta apabila Allah dimuliakan lewat seluruh aktivitas hidup kita. Damai sejahtera yang dimaksudkan itu berkaitan dengan relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan sesama dan ciptaan lainnya. Jika Natal itu ada damai, jika Natal adalah damai, maka damailah dengan hatimu. Jika Natal itu adalah sukacita, maka biarkanlah katong semua merasakannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.